wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tugu Jaya Properti, agen properti Purworejo. Kali ini kita kembali lagi teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas untuk salah satunya untuk persyaratan pengajuan KPR ya teman-teman ya. Kita sekarang akan membahas untuk persyaratan KPR dengan pengajuan wirausaha ya teman-teman ya. Jadi bagi wirausaha di Kabupaten Purworejo khususnya ataupun sekitarnya ya teman-teman ya, mungkin bisa ini sekarang mengajukan KPR ya teman-teman ya, untuk khususnya untuk di perumahan subsidi Mulyalian Purworejo ya, tepatnya di Desa Pekutan Bayan Kutarjo. Ini kita akan membahas untuk itu ya. Jadi untuk pengajuan KPR sendiri itu bermacam-macam ya. Untuk kali ini kita akan membahas untuk pengajuan KPR yang wirausaha. Jadi wirausaha itu persyaratan pertama ya teman-teman yang harus diketahui itu untuk pas foto 3x4 teman-teman ya. Pas foto 3x4 itu suami istri pasangan ya, dua lembar ya teman-teman ya. Tapi kalau yang single itu hanya yang bersangkutan saja. Untuk kakak atau kartu keluarga itu juga harus dilampirkan ya. Terus untuk buku nikah, fotokopi buku nikah ya teman-teman ya. Dan selanjutnya juga ini akan dimintakan untuk SKU, surat keterangan usaha dari desa ya. Mungkin teman-teman yang menggunakan data untuk wirausaha itu diminta untuk melampirkan surat keterangan usaha dari desa ya teman-teman ya. Jadi kita sendiri yang dari yang bersangkutan sendiri meminta untuk melampirkan bahwasanya dia punya usaha di tempat ini seperti itu. Nah, terus selanjutnya lagi untuk NPWP. Jadi sekarang ada versi NPWP itu satu NPWP bisa dua ya suami istri ya. Tapi sekarang itu ada beberapa yang mungkin ada yang seperti itu. Ada juga yang masih sendiri-sendiri teman-teman ya. Ada saya juga menemukan konsumen saya itu yang satu NPWP sudah isi dua ya suami istri ya sekarang seperti itu. Terus yang selanjutnya untuk rincian pendapatan teman-teman. Untuk rincian pendapatan sendiri itu nanti kita dimintakan 6 bulan terakhir ya untuk rinciannya ya. Boleh dengan harian, mingguan ataupun bulanan. Pertama rincian 6 bulan terakhir ya teman-teman ya. Nah, intinya nanti kalau untuk rincian pendapatan itu nanti yang isinya itu hanya mereka kita beli bahan bakunya, kita dijualkan, nanti hasilnya berapa per bulan kita potong untuk biaya hidup kita per bulan seperti itu. Itu kalau yang mau per bulanan. Kalau harian itu sama seperti itu ya metodenya teman-teman ya. Jadi tidak ada kesulitan, cuman harus telaten teman-teman ya, karena itu kita emang kalau untuk usaha itu diminta seperti itu dari bank teman-teman ya. Dan selanjutnya untuk rekening koran teman-teman. Untuk rekening koran sendiri itu dimintakan 6 bulan terakhir ya, sejak dia pengajuan. Jadi 6 bulan terakhir itu dimintakan untuk rekening koran. Jadi yang bersangkutan pasti ada transaksi ya, masuk dan keluarnya untuk keuangan itu pasti akan ada. Makanya akan dimintakan rekening koran 6 bulan terakhir ya teman-teman ya. Terus sekarang ada lagi yang baru itu pas di foto tempat usahanya teman-teman. Jadi di tempat usaha teman-teman itu bisa difoto ya, bagi yang minat untuk perumahan itu difoto. Nah itu nanti setelah difoto di share untuk titik koordinat Google, lewat Google ya teman-teman ya. Nanti bisa untuk di SS atau screenshot aja. Nanti untuk materialnya ataupun bahan dagangannya itu bisa juga difoto seperti itu. Nah, jadi ada beberapa kriteria usaha ya, tapi ada teman-teman yang nggak bisa untuk kita pengajuan lewat wirausaha. Contohnya mungkin teman-teman sendiri itu nggak bisa. Maaf teman-teman ya, ini terganggu untuk saya megang HP ya, karena saya nggak bawa tripod ya. Jadi mungkin maaf ini kalau pertama kendala untuk saya bergantian megangnya ya, karena saya manual ini. Karena saya emang nggak sengaja nggak bawa tripod, tapi saya juga udah lama nggak buat konten, jadi akhirnya saya buat konten dagaan ini. Maaf kalau suaranya kurang jelas, karena sebelah saya ini jalan ya, ini kita di dalam kantor pemasaran, jadi posisinya pinggir jalan utama. Itu jadinya lebih terdengar berisik ya teman-teman ya, maaf ya sebelumnya ya. Kalau bagi teman-teman yang kurang jelas mohon maaf sebelumnya. Nah, kita lanjut lagi ya. Untuk tempat usaha yang diperbolehkan dalam perbankan itu untuk pengajuan KPR itu tempat usaha yang ada tempat kondisi tetap teman ya. Tidak boleh yang jualan itu keliling ya, itu nggak boleh.
karena nanti untuk pengecekan dari bank itu harus ada tempat usahanya. Ya, jadi tempat usaha juga menentukan juga, karena nanti dari bank ada penilaian sendiri ya, tempat usaha teman-teman itu nanti masuk enggak untuk kriteria untuk pengajuan KPR seperti itu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin pengajuan KPR ini seperti itu teman-teman ya. Jadi kita juga harus memperhatikan. Tapi kalau dari kami sendiri itu tahap pertama itu harus cek by checking teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang masih single bisa cek by checking itu KTP sendiri ya. Setelah itu nanti mungkin 2-3 jam baru akan keluar untuk hasil by checkingnya. Sebaliknya untuk yang sudah suami istri itu sama. Jadi pemohon dan pasangan pemohon juga harus dimintakan KTP-nya ya, suami istri ya. Nanti kan bisa dilihat track record-nya ataupun jejak tentang kredit ya teman-teman, yang mungkin ada pinjaman ataupun ada tunggaan tuh pasti akan kebaca ya dari untuk cek checking ya. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman itu mencoba sudah ada track record yang jelek tapi mencoba untuk by checking dan menginisiatifkan untuk lolos itu tidak bisa teman-teman. Karena saya juga beberapa banyak konsumen itu seperti itu. Jadi sebenarnya dia punya masalah untuk cek record by checking, tapi ini mencoba pengajuan, akhirnya tidak bisa untuk pengajuan. Seperti itu teman-teman. Ini mungkin saya mohon maaf teman-teman kalau suara saya kurang jelas ataupun berisik di sekitaran sini, karena saya emang ini buat konten itu dadaan teman-teman ya. Kali ini kita belum untuk mereview rumah ya, pembangunan rumah ya, karena untuk saat ini kita fokus di pemasaran. Jadi saya akan sharing untuk pengajuan KPR yang khususnya disubsidi teman-teman ya. Kali ini kita akan untuk ngasih sharing ya teman-teman ya, dari saya sendiri pribadi dan juga ada beberapa konsumen saya seperti itu. Nanti selanjutnya kita akan membahas untuk mungkin bisa enggak sih kalau seandainya itu dia single parent ataupun sudah janda ataupun budak, itu bisa atau tidak. Itu bisa teman-teman ya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya teman-teman ya. Biar ini karena durasi juga sudah lumayan panjang, nanti saya akan bahas untuk seperti itu. Dan karena kemarin juga ada untuk batasan usia teman-teman ya untuk maju KPR. Mungkin itu dulu teman-teman ya. Cukup sekian ini untuk pembahasan untuk masalah pengajuan KPR untuk yang wirausaha ya teman-teman ya. Nanti akan kita jelaskan lagi untuk yang karyawan pabrik ataupun karyawan swasta itu nanti bisa pengajuannya. Mau seperti apa nanti kita bahas ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa nambah pengetahuan kita ya. Seperti itu, ini hanya kita sharing aja. Mungkin kalau apabila ada salah kata saya ataupun kurang jelas, saya mohon maaf. Mungkin itu, dan mungkin saya meminta untuk ayo teman-teman bantu saya untuk supaya channel saya bisa berkembang ya teman-teman ya, untuk berkembang dengan alami ya, dengan klik channelnya Teguh Jaya Property. Itu di situ ada pembahasan untuk tentang materi KPR ataupun tentang review perumahan ya teman-temannya yang ada di Kabupaten Purworejo khususnya. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Dan jangan lupa ini dibantu subscribe ya teman-temannya, karena biar tambah. Jadi saya biar semangat untuk membuat kontennya ya teman-teman ya. Karena beberapa hari saya juga ada mungkin capek ataupun ya jujur kejenuhannya teman-temannya. Jadi mohon untuk dukungan teman-teman untuk biar supaya channel saya terus berkembang dan saya tambah semangat. Untuk konten saya sendiri biasanya saya upload itu hari Senin, Kamis, dan Sabtu dan Minggu teman-teman ya. Tapi apabila di hari itu belum ada uploadan ataupun konten yang saya share, mohon maaf teman-teman ya, karena saya juga masih ada beberapa pekerjaan yang harus saya kerjakan di luar buat konten kayak video ya teman-teman ya. Mungkin cukup itu teman-teman. Sehat selalu. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya. Terima kasih sehat selalu dan dimudahkan segala hajatnya. Terima kasih. Salam dari Teguh Jaya Property. Salam untuk keluarga juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.